Three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Dalam video ini kami ingin menjelaskan terkait materi yang kami sampaikan, yaitu dengan judul aspek manajemen. Sebelum kita mulai video pembelajaran ini, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Sabrina Salsabila, dan rekan saya. Dan saya, Cynthia Delia Prameswari. Baik, sebelum kita masuk materi, saya akan menjelaskan beberapa poin yang akan saya sampaikan dalam video ini. Yang pertama, definisi aspek manajemen. Yang kedua, fungsi aspek manajemen. Yang ketiga, pentingnya aspek manajemen bagi perusahaan. Serta yang terakhir, studi kasus aspek manajemen pada studi kelayakan bisnis. Pada poin pertama, saya akan menjelaskan definisi aspek manajemen. Jadi, aspek manajemen adalah suatu proses kegiatan pengelolaan dalam sebuah perusahaan dengan menerapkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Aspek manajemen merupakan bagian dari aspek-aspek tertentu dari penyelidikan laporan studi kelayakan. Keberhasilan mengumumkan kemungkinan kegiatan sangat dipengaruhi oleh peran administrator dalam mencapai tujuan kegiatan. Selanjutnya ada fungsi aspek manajemen. Fungsi aspek manajemen ini dibagi menjadi 4, yaitu planning, organizing, actuating, dan controlling, atau kita bisa sebut dengan POAC. Yang pertama ada planning. Planning adalah proses untuk menentukan kemana dan bagaimana suatu usaha akan dijalankan atau dimulai untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan. Artinya, sebelum usaha yang dijalankan dan diaplikasikan secara real, maka diperlukan perencanaan yang matang agar menjadi acuan dalam proses pelaksanaan program kerja baik secara universal maupun per unit kerja. Yang kedua ada organizing. Organizing ini merupakan proses untuk mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam unit tertentu agar jelas dan teratur sesuai dengan tanggung jawab dan wewenang pemegang unit. Biasanya setelah merencanakan kegiatan usaha, selanjutnya tahap pembagian program kerja yang diperlukan untuk memudahkan pekerjaan, bahkan penempatan bagi setiap unit harus ditetapkan sesuai kemampuan karyawan agar pelaksanaannya bisa sesuai dengan yang diharapkan perusahaan. Selanjutnya ada actuating atau pelaksanaan. Jadi proses ini di mana semua hal yang terencana telah dimulai oleh seluruh unit, seperti seorang manajer yang mengarahkan seluruh bawahannya untuk memulai pekerjaan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan kepadanya. Yang terakhir ada controlling atau pengawasan. Jadi, controlling ini merupakan proses untuk mengukur, menilai, dan mengevaluasi hasil pekerjaan agar tetap sesuai dengan rencana awal dan mengoreksi berbagai penyimpangan selama proses pelaksanaan kerja. Lanjut, saya akan menjelaskan pentingnya aspek manajemen bagi perusahaan. Aspek manajemen sangat penting bagi bisnis karena menjadi landasan utama dalam mengelola sumber daya, merumuskan strategi, dan memastikan pencapaian tujuan bisnis. Jadi berikut alasan mengapa aspek manajemen merupakan elemen yang krusial bagi bisnis. Yang pertama, menetapkan tujuan dan strategi. Jadi, manajemen membantu bisnis merumuskan visi, misi, dan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang, memberikan arah yang jelas bagi seluruh aktivitas bisnis, dan membantu merancang strategi yang relevan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada meningkatkan produktivitas. Jadi, manajemen memastikan bahwa tenaga kerja, teknologi, dan proses berjalan secara efisien untuk menghasilkan output yang lebih tinggi dengan biaya yang terkendali dan meningkatkan kualitas produk atau layanan. Yang ketiga,
membantu pengambilan keputusan. Jadi manajemen menyediakan data, analisis, dan panduan untuk keputusan yang lebih baik. Dengan ini mengurangi kemungkinan kesalahan dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan kecepatan dan akurasi keputusan strategis. Selanjutnya, saya akan membahas studi kasus yang dimana terkait dengan aspek manajemen. Pembangunan proyek pabrik tekstil handuk PT Indah Jaya ini didirikan untuk memenuhi permintaan konsumen akan kebutuhan handuk, yang mana segmen pasarnya yaitu pusat perbelanjaan dan hotel. Hal ini dikarenakan Medan, Sumatera Utara, merupakan salah satu destinasi wisata yang cukup menarik bagi pihak turis domestik maupun mancanegara. Sekian pemaparan kami dari kelompok 11 tentang aspek manajemen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.